Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibail kiram rahimakumullah. Kita akan baca satu dalil, satu hadis yang dimana Rasulullah SAW itu telah menggambarkan. Jadi telah menggambarkan kalau kita tidak sama sekali ada lagi amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hakikatnya itu mendekati daripada kehancuran akan dunia ini. Nah, ini ya. Kita baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'murunna bil ma'ruf. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf. Hendaknya, jadi harusnya, kiranya kalian itu menyuruh kepada perbuatan kebaikan. Jadi mengajak orang-orang untuk berbuat di dalam hal kebaikan, kebajikan, mengajarkan ajaran baginda Rasul yang disunah-sunahkan oleh baginda agung sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan bersungguh-sungguh. Jadi di sini bersungguh-sungguh kita itu mengajak orang kepada kebaikan, ajak orang kepada kebaikan, menuju kepada kebaikan, mengajak orang sholat, mengajak orang zakat, mengajak orang zikir, mengajak orang agar orang-orang jangan bakhil. Beritahu keutamaan agar kita tidak menjadi orang bakhil, terus menjadi orang dermawan. Itu apa manfaatnya, apa gantiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mengajak kepada orang-orang sholat, kita ajak sholat kepada orang-orang ya, sholat 5 waktu, terus sholat sunnah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya, ketenangan hati. Bersungguh-sungguh kita mengajak kepada orang-orang ya, dengan cara apapun kita mengajak kepada orang agar orang itu gemar di dalam mentaati kepada Allah, terutama di dalam kema'rufan atau kebaikan ya, dalam sholat, dalam zikir, baca Al-Quran manfaatnya seperti apa, kasih tahu, ajak, baik dengan harta kita, baik dengan tenaga kita, baik dengan ilmu kita, baik dengan pemikiran kita, kita ajak mereka untuk dalam hal berbuat kebaikan. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan juga kita hendaknya bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh di dalam mencegah perbuatan keji. Jadi perbuatan mungkar kita cegah kepada orang-orang, sampaikan dengan yang hak, mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cegah mereka agar mereka tidak terjerumus atau terjun kepada lubang kenistaan atau lubang hal-hal yang keji. Dicegah mereka. Jadi pada saat kita melihat kemungkaran kita sampaikan dengan tidak usah ada rasa takut di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam mencegah kemungkaran, sampaikan. Jadi ini sudah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh pengharapan agar kelak kita bersama-sama dengan Rasul dan juga berjumpa dengan Allah, agar Allah Subhanahu wa taala mau menerima kita sebagai hambanya dan Rasul bangga sebagai dengan kita sebagai umatnya. Jadi bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kebajikan, amar ma'ruf, dan bersungguh-sungguh dalam mencegah perbuatan keji. Nah, ini kalau kita tidak menyampaikan kemungkaran ya, maksudnya tidak mencegah kemungkaran, ini yang dikatakan oleh Rasul. Kalau tidak, atau ya, la yusallitunna Allah, atau Allah Subhanahu wa taala itu akan menguasakan kepada kalian atau mengirim kepada kalian ya sultan, para pemimpin yang kejam ya. Jadi pemimpin, Allah kirim para pemimpin alaikum, atas diri kalian itu syirarakum, yang sangat jahat kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tidak ada lagi nahi mungkar, pencegahan daripada nahi mungkar, amar ma'ruf sudah banyak ya, tapi nahi mungkar tidak dicegah, tidak ada pencegahan sama sekali yang namanya nahi mungkar, Allah Subhanahu wa taala akan mengirim ya, akan membuat ya, ini alur ceritanya, Allah Subhanahu wa taala akan membuat pemimpin ya, pemimpin atas kalian. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengirim pemimpin atas kalian syirarakum, yang sangat jahat kepada kalian, yang berbuat zolim, yang berbuat jahat, yang berbuat tidak memperdulikan diri kalian. Tampaknya mereka memperdulikan diri kalian, tapi hakikatnya mereka itu tidak memperdulikan diri kalian, melainkan mereka itu
berbuat baik, seolah-olah tampaknya berbuat baik, tapi hakikatnya mereka itu untuk mengisi perut mereka, memenuhi kepentingan mereka, memenuhi kebutuhan diri mereka, sehingga mereka semakin kaya, namun kita akan terzolimi. Akankah hal ini belum kita rasakan? Nah, seperti itu saudara-saudaraku. Kemudian fayad'u, ya, kemudian berdoa, khiyarukum, hamba-hamba Allah yang terpilih itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar sudah sedikit tapi tidak bersuara, mereka orang terpilih, maksudnya para alim, para ulama itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya doa mereka itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yustajabu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya sama sekali. Nah, jadi saudara-saudaraku, ini hadis ini menjelaskan kalau amar ma'ruf sudah tidak ditegakkan, kalaupun ditegakkan hanya sebatas amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar tidak dilakukan oleh kita sama sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri, tidak memikirkan umat, tidak memikirkan rakyat, ya orang-orang yang jahat, pemimpin-pemimpin yang jahat dalam segala aspek. Pemimpin ini saudara-saudara, bisa jadi pemimpin itu dalam satu negara, dalam satu kabupaten, dalam satu RT, dalam satu kepengurusan, di dalam satu, mereka itu penuh dengan kepentingan. Jadi ini bentuk daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim kepada kita kalau sudah tidak ada lagi nahi mungkar. Kemudian ada hamba-hamba Allah yang terpilih seperti mereka para alim ulama, yang mereka itu terpilih. Allah sekalipun mereka yang berdoa, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengabulkannya. Jadi saudara-saudaraku, itulah bentuk daripada hukuman Allah yang secara nyata apabila amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak bergandengan, tidak berdirinya lagi antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saudara-saudaraku, itu kalau emang sudah hukumnya nanti amar ma'ruf nahi mungkar akan berkurang. Nah, ini sudah digambarkan oleh Rasul, dan doa-doa apa itu sudah tidak lagi dikabulkan, dan bentuk daripada hukuman Allah, Allah kirim para pemimpin yang kejam, yang jahat, yang zalim. Jangan aneh ya, jangan aneh. Ini saja, alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.